Puji Dia Allah Raja di atas segala raja. Yes God. Haleluya. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan masyhur, masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, sekali lagi katakan, masyurkanlah perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta,
tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Sungguh tiada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Jesus. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau tiada yang lain. Jesus, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kau satu-satunya. Selain
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kaulah satu-satunya tiada yang lain. Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Yesus, kami menyembah, sebab Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Allah kami. Haleluya. Kau Tuhan penuh dengan kasih dan setia, Yang layak sebab tiada yang disembah. seperti Kau. Kami bawa sembah kami, menyenangkan-Mu Tuhan, untuk Kami mengasihi-Mu. menyenangkan-Mu. Haleluya. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sambil kita angkat tangan, kita katakan, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh hanya Kau Tuhan. Engkau satu-satunya We love you, Jesus. Allah We hidup kami. love you, Jesus. Tiada yang lain. Kau terindah. Jesus, Yes, God. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Love you. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. The seasons they change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear my cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. The seasons change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear my cry. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali katakan, hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hallelujah. Jesus is Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah Gereja Mawar Sharon. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua? Kami berdoa dan berharap Anda semua baik-baik dan dalam keadaan sehat-sehat di dalam Tuhan tentunya. Amin. Pandemi ini mungkin belum berakhir, tetapi jangan sampai iman dan pertumbuhan rohani kita berhenti sampai di sini. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Karena itu mari menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mari orang-orang yang menjadi bertahan di dalam Tuhan dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman-Nya, sehingga firman Allah itu bisa bertumbuh di dalam diri kita, sehingga iman kita selalu timbul senantiasa dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus bertahan sampai kesudahannya. Saya percaya bahwa pandemi ini pasti akan ada kesudahannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita selalu merindukan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami menyambut Anda dan kami ucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami Gereja Mawar Sharon selalu hadir untuk melayani kebutuhan rohani Anda lewat ibadah-ibadah kami dan lewat ibadah kami di hari Minggu, yaitu ibadah online di alamat gms.church/streaming/Sulam Papua. Mari sama-sama kita bertumbuh lewat ibadah ini. Di dalam gereja kami juga ada namanya sebuah komunitas atau wadah, komunitas orang-orang percaya yang namanya adalah Connect Group. Connect Group itu adalah rumah rohani bagi Anda yang rindu dan mau untuk diselamatkan, digembalakan, dimuridkan, dan didoakan untuk Anda menjadi murid-murid yang bertumbuh dan siap untuk diutus untuk amanat agung Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam Connect Group juga Anda akan mendapatkan seorang pembimbing yang akan membimbing rohani Anda, yaitu CG leader dan sponsor yang akan membangun hubungan dengan Anda, yang akan menjawab kebutuhan dan mendekatkan diri Anda kepada Tuhan Yesus. Bagi Anda yang rindu bergabung, mari bergabung di dalam Connect Group. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Karena itu mari sama-sama kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk mentransfer persembahan Anda bisa transfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu baru bagi kami setiap hari. Kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh diberkati, kami boleh diberikan kelebihan yang ada pada kami mau memberikannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan yang akan kami berikan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberikannya, agar supaya Engkau yang akan menyertai hidup kami, menyertai keluarga kami, menyertai pekerjaan bisnis kami, menyertai pelayanan kami percaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam, Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Rasakan
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
di mana Engkau berada. Kau Dia hadir di mana nyata ada di hati yang rindu akan sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi ku sini. yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesulitan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Senang bisa berjumpa dengan Anda walaupun masih lewat streaming Bapak Ibu Saudara, tapi senang bisa menyapa Anda. Doa kami, harapan kami bahwa keadaan Bapak Ibu Saudara semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Besar harapan kami kita segera dapat berjumpa, amin Bapak Ibu Saudara. Nah sebelum hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, biar Engkau Allah yang pimpin kami ya Tuhan, sehingga saat kami mendengarkan firman-Mu, Engkau Allah yang berbicara, Engkau Allah yang membangun kembali setiap iman jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menguatkan yang sedang lemah ya Bapa, hamba berdoa, biarkanlah saat firman-Mu disampaikan ya Tuhan, Engkau Allah sendiri yang menerjemahkan bagi setiap jemaat-Mu yang membutuhkan, membangun jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu untuk menyampaikan sebuah firman Tuhan dari sebuah kisah di dalam Alkitab, sebuah tokoh, seorang tokoh yang begitu cukup dikenal ya, dan kisahnya kalau saya ceritakan kisahnya, kalau saya kasih tahu kisahnya, kisah ini sudah begitu kita kenal, sudah begitu fenomenal ya, karena cerita ini begitu banyak membangun kehidupan kita. Cerita tentang seorang Daud Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud menghadapi seorang Goliat, ya, cerita tersebut memberikan begitu banyak manfaat bagi setiap jemaat Tuhan, di mana iman setiap jemaat Tuhan kembali dibangkitkan, kembali dibangun, karena cerita firman Tuhan tentang Daud melawan Goliat memberikan pengharapan kepada setiap kita, kepada setiap jemaat Tuhan, bahwa setiap kita mampu menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Raksasa apapun dalam kehidupan kita semuanya dapat dikalahkan Bapak Ibu Saudara, karena kisah seorang Daud mengalahkan Goliat. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita pernah mendengar kisah tentang Daud melawan Goliat, pernahkah kita berpikir, dari manakah asal keberanian seorang Daud untuk mengalahkan Goliat? Apakah dengan tiba-tiba keberanian itu muncul di dalam hati Daud? Kita tahu ceritanya bahwa ketika Daud pergi mengantarkan makanan, bekal kepada kakak-kakaknya atas perintah dari papanya, disitulah dia mengenal seorang Goliat yang mengolok-olok bangsanya, yang mengejek bangsanya, dan yang hendak menyerang bangsanya. Disitulah tiba-tiba keberaniannya datang Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah datang dengan tiba-tiba? Apakah tiba-tiba dia ketika melihat Goliat sering langsung di hatinya muncul keberanian Bapak Ibu Saudara?
Apakah itu datang dengan seperti petir menyambar Bapak Ibu Saudara, keberaniannya untuk melawan seorang Goliat? Ternyata kalau kita mempelajari Bapak Ibu Saudara, keberanian diperoleh Daud untuk melawan Goliat tidak datang begitu saja. Ada masa-masa sebelumnya yang Tuhan ternyata mempersiapkan seorang Daud. Tuhan mulai melatih seorang Daud Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu yang dihadapi oleh seorang Daud ketika kita mulai membaca di pasal 17, 1 Samuel pasal 17 tidak terjadi dengan begitu saja. Ya. Nah, kita buka di 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kalau cerita tentang Goliat, Daud melawan Goliat kan ada di pasal yang ke-17, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ketika kita mengenal ini langsung cerita tentang Daud dan Goliat, ketika orang berkata bahwa kamu tahu tidak tentang Daud? Ya, anak-anak di Voltage pun seringkali saya sampaikan ini, mereka sampai bosan-bosan mendengar cerita tentang Daud Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud mengalahkan Goliat ini ada di pasal 17 Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau mundur hari ini di pasal yang ke-16, Daud diurapi menjadi raja. Saya ingin memperlihatkan kepada setiap kita bahwa apa yang dialami Daud tidak serta-merta datang begitu saja Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama, saya bacakan kepada setiap kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku seorang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11 ini Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melihat tentang kisah tentang Daud mengalahkan Goliat, ada satu kisah yang mengawalinya di mana Daud mulai diperkenalkan. Ya, ketika Daud diperkenalkan di ayat 16 ini dikatakan ketika Samuel mendapat mandat dari Tuhan, Saul sudah tidak kukehendaki, pergilah
kepada Isai karena saya akan memilih salah satu dari anak-anaknya. Ya, ketika seperti itu Samuel pun datang. Ketika Samuel datang, semua anak-anak maju satu persatu dan ternyata Tuhan tidak memilih di antara mereka. Ketika tidak dijumpai apa yang dicari oleh Samuel, apa yang dicari oleh Tuhan, Samuel pun bertanya, Isai, apakah semua ini anakmu? Isai berkata bahwa tidak, masih ada satu lagi, dia sedang mengembalakan kambing domba. Inilah kisah di mana seorang Daud mulai diperkenalkan. Ya, dia sedang mengembalakan kambing domba. Daud kala itu adalah seorang muda, dikatakan dia parasnya elok, pipinya kemerah-merahan. Seorang muda yang memulai kehidupannya, yang melakukan sebuah pekerjaan mengembalakan domba, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat, kalau kita mau renungkan, ternyata Tuhan mempersiapkan seorang Daud ketika dia sedang ada di dalam padang ketika mengembalakan kambing domba, Bapak Ibu Saudara. Di padang ini ketika dia mengembalakan kambing domba inilah Tuhan banyak melakukan perkara-perkara, Tuhan banyak menyiapkan seorang Daud, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah kita tahu Tuhan mempersiapkan seorang Daud? Nah, kisah ini dimulai ketika satu kali Daud ketika pulang dari Saul, ketika memainkan kecapi bagi Saul, dia pulang kepada ayahnya. Suatu kali dia disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan bahan makanan kepada kakak-kakaknya. Satu kali dia pergi ke sana, Bapak Ibu Saudara, dan dia berjumpa di sana. Dengan dia melihat ketika itulah dia berjumpa dan dia melihat seorang Goliat. Di sanalah Bapak Ibu Saudara, Daud yang dulu dilatih di padang, akhirnya mulai bangkit, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan latih di padang, dipraktekkan hari itu. Apa yang dilatih Bapak Ibu Saudara? Ketika dia berjumpa dengan Goliat, suatu saat dia pergi kepada Saul, inti ceritanya dia pergi kepada Saul, kemudian untuk meyakinkan seorang Saul bahwa dia mampu mengalahkan Goliat. Kita buka dulu di 1 Samuel 17, karena melawan Goliat adalah juga mempertaruhkan nyawa seluruh bangsa, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama dia harus meyakinkan seorang Saul. 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 35. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Dikatakan Daud berkata, jika ada satu saja hewan dari kawanan domba, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian tidak hanya melepaskan domba tersebut, tapi kalau sampai kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ketika perjumpaan dengan Goliat, kemudian Daud mendapatkan dorongan untuk mengalahkan seorang Goliat, dia harus berjumpa dengan Saul untuk meyakinkan Saul untuk dia dapat maju melawan Goliat. Di sana Daud menceritakan kesehariannya ketika dia ada di padang, Bapak Ibu Saudara. Ternyata keseharian Daud di padang mengerjakan sesuatu perkara-perkara yang membekali dia untuk kemudian dia memiliki keberanian melawan Goliat. Jadi tidak dengan tiba-tiba ketika dia melihat Goliat, tiba-tiba seperti orang kesambar petir, tiba-tiba keberanian itu muncul. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Daud menceritakan pengalaman bagaimana dia bertemu dengan singa dan beruang, bagaimana dia merebut kembali domba yang sudah diterkam oleh singa dan beruang. Bapak Ibu Saudara tahukah setiap kita bagaimana seekor singa begitu perkasa, Bapak Ibu Saudara? Ya seperti apa diceritakan kalau di film-film, Bapak Ibu Saudara, singa seperti layaknya raja hutan, Bapak Ibu Saudara.
Ya, seperti raja hutan yang berkuasa, yang paling kuat di antara hewan-hewan. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mempelajari tentang bagaimana kekuatan singa itu seperti apa. Ternyata singa, dia kalau pengen mangsa dari hewan-hewan yang lain, misalnya ada sekumpulan hewan tertentu memangsa seekor hewan yang lain, kalau singa pengen merebut, dia akan pergi ke tengah-tengah kawanan tersebut untuk merebut mangsanya mereka. Dan hewan-hewan yang lain pun tidak berani untuk mengelak, tidak berani untuk melawan singa karena mereka tahu kekuatan singa seperti apa. Ada sekumpulan hewan yang bisa mengalahkan singa kalau mereka berkelompok. Hiena, ya, hewan hiena, sejenis kucing besar juga Bapak Ibu Saudara. Mereka berani dan bisa mengalahkan singa kalau mereka berkelompok datang menyerang seekor singa. Tapi kalau mereka berhadapan, hiena dengan singa berhadapan, tetap singanya akan menang. Karena singa begitu kuat Bapak Ibu Saudara, berhadapan, tetap akan kalah. Itu seekor hiena yang sesama jenis dengan singa. Anda bagaimana bisa membayangkan bagaimana seorang Daud mengumpulkan keberaniannya, bagaimana seorang Daud melatih keberaniannya, melatih kemampuannya ketika dia harus melepaskan domba tersebut dari cengkeraman singa. Hewan-hewan di hutan pun takut terhadap singa. Tapi Daud untuk mempertahankan domba-dombanya, dia maju, dia berkata seperti ini. Di ayatnya yang tadi, maka aku mengejarnya, dia mengejar seekor singa tersebut, kemudian menghajarnya dan melepaskan domba itu daripada mulutnya. Tidak ada hewan-hewan yang berani menangkap hasil buruannya singa Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud ketika dia begitu bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dia begitu bertanggung jawab dengan domba-domba yang dipercayakan orang tuanya kepadanya. Daud melakukan seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan keberaniannya dibangun hari demi hari. Ketika dia dipercayakan, dia melakukan tanggung jawabnya, dia menjaga sedemikian rupa kepercayaan yang diberikan orang tuanya. Sampai seolah-olah mempertaruhkan nyawanya. Kita belajar apa Bapak Ibu Saudara? Dari seorang Daud yang dipersiapkan keberaniannya. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang Daud dalam hal keberaniannya ini Bapak Ibu Saudara? Kita pun sebagai seorang anak-anak Tuhan, belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Mungkin apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita hari ini harus kita jaga, tidak sampai harus mempertaruhkan nyawa kita. Tapi mungkin akan lebih lelah dari biasanya, lebih menguras tenaga dari biasanya. Kenapa tidak kita lakukan dengan segenap hati kita? Kenapa kita tidak lakukan dengan penuh tanggung jawab? Daud melakukan ini tidak mendapatkan upah karena dia mengerjakan apa yang menjadi milik orang tuanya. Tidak ada upah mungkin bagi dia. Tapi dia terus melakukannya dengan penuh kesetiaan, penuh tanggung jawab, penuh dengan ketekunan. Dari apa yang dia lakukan dengan setia, dari apa yang dia lakukan dengan tanggung jawab, di situ Tuhan latih keberaniannya. Menghadapi mungkin tidak langsung dari singa Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin langsung dengan beruang. Dari hewan-hewan yang lain mungkin, dari ketika dombanya mungkin jatuh di jurang, dia harus menyelamatkan domba-dombanya. Dalam perkara-perkara yang sederhana kala itu mengembalakan domba, kambing domba bagi bangsa Israel itu adalah hal yang biasa, hal yang mungkin dipandang orang hal yang sepele. Tapi Daud tidak memandang itu sebagai hal yang sepele. Dia memandang itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dia jaga, yang harus dia selesaikan. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud dalam hal ini Bapak Ibu Saudara? Apa yang ada di tangan kita hari ini? Kerjakanlah itu dengan setia. Apapun yang dipercayakan dalam kehidupan Anda, hari pekerjaankah, rumah tangga Andakah, pasangan Andakah, anak-anak Andakah, kerjakan semua dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab seorang Daud pun terlihat di ini Bapak Ibu Saudara, di ayat ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya kepada seorang penjaga. Ini cerita ketika ayahnya mau menyuruh Daud untuk membawa bekal kepada kakak-kakaknya. Ketika dia akan pergi melakukan tugas yang lain, dia tidak melepaskan begitu saja kawanan kambing domba ayahnya. Dia menyerahkan kepada penjaga yang lain supaya aman. Di sini kita belajar tentang bagaimana tanggung jawab seorang Daud juga tidak hanya dilatih tentang keberaniannya, tapi tanggung jawabnya.
kesetiaannya terhadap melakukan sebuah perkara, sebuah tugas. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar juga untuk melakukan dan meniru apa yang Daud lakukan, Bapak Ibu Saudara. Daud dilatih keberaniannya di tempat itu sehingga suatu saat ketika dia bertemu dengan Goliat, dia tahu dia punya Allah yang sama juga yang dapat meluputkan dia. Seperti Tuhan membantu dia, meluputkan dia ketika dia berhadapan dengan singa dan beruang. Dia tahu bahwa Goliat pun akan sama dengan salah satu hewan-hewan tersebut. Dia berkata kepada Saul. Dia punya keyakinan karena Tuhan sudah melatih dia. Lewat perkara-perkara yang sederhana mungkin di mata orang. Lewat perkara-perkara yang mungkin biasa-biasa saja di hadapan orang. Tapi di perkara itu ketika dia menang, mau Goliat sebesar apapun, dia yakin dengan teguh karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Ada kepercayaan yang dibangun, ada keberanian yang dibangun. Ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan tapi juga dilatih dalam hal-hal yang kecil. Tuhan tidak ragu-ragu mempertemukan dia dengan Goliat dan dia pun bisa menang terhadap Goliat. Jadi jangan sepelekan Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Tuhan pun melatih keberanian Anda, melatih sesuatu dalam kehidupan Anda. Untuk dia perhadapkan dengan sebuah kepercayaan yang besar ke depan. Siapa yang tahu Bapak Ibu Saudara? Tugas kita adalah menyiapkan diri kita. Apa yang Anda kerjakan, hadapi. Hadapi Bapak Ibu Saudara. Pastikan Anda mengerjakannya dengan baik. Hal yang kedua, ya, tadi saya lupa untuk menyampaikan tentang tema. Kalau saya mau memberi tema dari khotbah saya hari ini, khotbah saya tulis belajar dari Daud menggembalakan kambing domba. Ya, kita akan belajar beberapa hal itu. Yang pertama tadi hal yang pertama, hal yang kedua. Hatinya Daud dipersiapkan oleh Tuhan ketika dia menjadi seorang gembala. Ketika dia menjadi seorang gembala, ternyata di situ Tuhan menyiapkan hati Daud untuk kemudian dia akan menjadi gembala dari bangsa Israel. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Kita baca di Mazmur 78, bagaimanakah kita tahu bahwa Daud dipersiapkan ketika dia ada di padang mengembalakan kambing domba. Bagaimana kita tahu bahwa dia sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kita baca di Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 70 sampai ayat yang ke-72. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Tidak hanya Tuhan ketika Daud menghadapi Goliat, tidak hanya Tuhan menyiapkan Daud ketika di padang untuk menghadapi Goliat. Tuhan menyiapkan Daud ketika dia ada di padang juga untuk terbiasa mengenal dunia penggembalaan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga suatu saat Tuhan percayakan bangsa Israel kepadanya, dia akan mengembalakan mereka dengan hati yang tulus. Dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-72, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Tulus hati ya, mau menyelamatkan domba-dombanya dari kawanan serigala dan beruang, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak punya tulus hati yang betul-betul mengasihi kawanan dombanya, tidak mungkin dia akan merebut, dia akan lebih mempertahankan nyawanya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini ternyata ketika Daud mengembalakan kambing dombanya ketika dia ada di padang, ternyata banyak hal yang Tuhan ajar, Tuhan latih, Tuhan persiapkan dalam kehidupan Daud. Yang pertama tadi tentang keberaniannya, terbukti dari ketika dia menghadapi Goliat. Hal yang kedua yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan latih, yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan Daud adalah ketika dia mengembalakan domba. Hati seorang gembala itu mulai Tuhan latih. Hati yang mengasihi kawanan dombanya. Sehingga ketika Tuhan percayakan dia sebuah bangsa, Tuhan pastikan bahwa dia pun memiliki hati yang mengasihi bangsanya. Dia akan menjaga, dia akan melindungi. Di tengah-tengah masa pemerintahan Daud inilah bangsa Israel dipersatukan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, hati seorang gembala juga terlihat di sini, Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-17.
ayat yang ke-17. Ini cerita tentang ketika Daud di saat-saat terakhir dia memerintah, di saat-saat terakhir dia memerintah dan dia hampir selesai dengan tugasnya. Di situ dia mengadakan pendaftaran dan akhirnya Tuhan pun murka atas apa yang dia lakukan sehingga bangsa Israel dihukum. Tapi hatinya seperti ini Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Hatinya tidak tega melihat bangsanya mendapatkan masalah, mendapatkan bencana karena dia. Dan akulah yang bersalah, mereka itu tidak melakukan apa-apa. Hati yang begitu mengasihi bangsanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mempersiapkan Daud jauh sebelum dia memerintah. Daud pun mungkin saat-saat itu tidak mengerti apa yang dia lakukan, dia hanya melakukan tugasnya dengan setia, dia hanya mengembalakan domba-domba dengan setia. Tapi ternyata kehidupan yang di padang, yang tidak dilihat orang mungkin, yang biasa-biasa, yang tidak ada sesuatu yang spesial, ternyata di sana Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak hanya sampai di Tuhan menyiapkan Daud. Hal yang ketiga, saya percaya bahwa ketika mengembalakan kambing domba, Daud mungkin memiliki begitu banyak waktu luang. Ya Bapak Ibu Saudara ya, karena walaupun kita pun sesibuk-sibuknya kita pasti adalah waktu di mana kita bisa sedikit senggang, kita bisa istirahat, kita bisa jalan-jalan ya. Begitu pula Daud ketika mengembalakan kambing domba, pasti dia pun memiliki waktu-waktu di mana dia sedikit bersantai. Dan saya membayangkan bahwa ketika ada waktu-waktu di mana dia bisa sedikit santai, waktu-waktu tersebut mungkin dia gunakan Bapak Ibu Saudara untuk melatih permainan kecapinya. Dia melatih permainan kecapinya, dia duduk, saya membayangkan dia duduk di bawah pohon sambil memainkan kecapinya, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dengan permainan musiknya Bapak Ibu Saudara. Dan apakah yang dia lakukan hanya berhenti sampai di situ, hanya ketika berhenti di menyenangkan hatinya ketika dia bermain musik? Ternyata permainan musik kecapinya Tuhan pakai menjadi media untuk mempertemukan dia dan Saul. Karena ketika Daud diurapi menjadi raja, dia tidak langsung serta-merta menjadi seorang raja Bapak Ibu Saudara, masih ada Saul yang memerintah. Tuhan memakai kemampuan Daud yang dia asah ketika waktu-waktu luangnya mengembalakan domba, Tuhan pakai sarana tersebut untuk mempertemukan dia dengan Saul. Ya, sehingga ketika dia akan meminta izin kepada Saul, Saul tahu tentang Daud, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 17, ya bagaimana mereka berjumpa karena keahlian keahlian Daud, 1 Samuel 16 ayat 17. Bentar, 1 Samuel 16 ayat yang ke-17. Berkatalah, ini Bapak Ibu Saudara, kisah ini berjudul Daud di istana Saul. Ketika roh Tuhan sudah mundur dari Saul, Saul sering diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Ya, dikatakan di firman Tuhan, maka orang-orang terdekat Saul menyarankan dia untuk mencari seorang pemain musik ya. Kita baca saja Bapak Ibu Saudara ya. Di 1 Samuel 16 ayat yang 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia bermain kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ayat 17, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Ketika Daud dilatih,
Ya, ketika Daud ada di padang, dia mengasah keterampilannya, ya di waktu-waktu luangnya. Ternyata hal tersebut Tuhan pakai untuk suatu saat ketika Saul membutuhkan seorang pemain kecapi, ya. Dipanggillah Daud. Setelah itu ayatnya yang ke-18, lalu jawab salah seorang hamba itu. Katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, tidak elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kita melihat bagaimana hal yang biasa-biasa saja yang dikerjakan oleh Daud menurut pandangan orang. Mungkin dia hanya menggunakan waktu-waktu lowongnya sambil menggembalakan domba, sambil dia mengasah keterampilan main kecapinya. Tidak disangka Daud pun mungkin tidak pernah berpikir hal tersebut untuk membawa dia ketemu dengan Saul. Tuhan pakai dia untuk bertemu dengan Saul, dan di sanalah dia mulai mengenal mengenal keadaan istana, dia mulai mengenal lingkungan istana. Tuhan mempertemukan mereka berdua, ya. Nah, ternyata tidak sampai hanya dipakai untuk bertemu dengan Saul, tapi permainan kecapi dari seorang Daud pun Tuhan pakai untuk menulis mazmur, menulis syair-syair yang menguatkan setiap kita hari ini. Bahkan sampai hari ini semua kita PAW semua belajar dari seorang Daud. Puji-pujian, menaikkan puji-pujian saat lemah, menyanyi, menyembah Tuhan, memberikan kekuatan yang baru. Memberkati kita sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bahwa apa yang Daud lakukan di tempat yang tersembunyi mungkin, di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, di tempat yang biasa-biasa, di tempat yang rutinitas. Tapi ketika Daud melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dia tanpa disadari Tuhan menyiapkan dia. Tuhan mempersiapkan. Tuhan mulai membentuk seorang Daud untuk melakukan apa yang nanti jauh ke depan akan Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kehidupan kita, saya tahu bahwa keadaan sampai sekarang masih belum begitu ideal Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang terjadi kepada kita sampai hari ini, dan mungkin ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Anda. Ada yang mungkin pekerjaannya mungkin mulai hilang, usahanya mungkin mulai hilang, atau tidak bisa melakukan apa-apa, harus stay selalu di rumah dan merasa saya biasanya aktivitasku banyak, saya biasanya pekerjaanku cukup banyak, dan hari ini seolah-olah saya tidak punya kesempatan untuk melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Menghargai setiap waktu, setiap apapun yang Tuhan percayakan di hadapan Anda, apapun yang Tuhan percayakan di dalam tangan Anda, kerjakanlah itu dengan setia, kerjakanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Carilah sesuatu untuk melakukan sesuatu yang mungkin bagi Daud permainan kecapi mungkin adalah sampingan bagi dia. Sambil mengisi waktu, dia melakukan semuanya. Apa yang hari ini ada di tangan Anda? Anda mungkin kehilangan pekerjaan, Anda rasanya di rumah saya tidak ngapa-ngapain. Akhirnya hanya bertengkar dengan seisi rumah karena Anda sudah tidak tahu mau ngapain di rumah, cukup stres, cukup pusing. Hari ini Bapak Ibu Saudara, lihatlah apa yang di depan mata Anda, apa yang ada di tangan Anda, apa yang ada di sekeliling Anda. Lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Carilah sesuatu apa yang bisa Anda kerjakan. Isilah waktu-waktu kosong Anda dengan sesuatu yang berguna. Karena Anda tidak pernah tahu Tuhan akan membawa Anda sejauh mana. Daud pun ketika dia ada di padang mengembalakan kambing domba, ketika dia melatih kemampuan kecapinya di tengah-tengah waktu lowongnya, dia tidak pernah berpikir Tuhan akan membawa dia sejauh mana. Dia tidak pernah berpikir bahwa itulah Tuhan menyiapkan dia lewat setiap kepercayaan-kepercayaan yang mungkin kecil, sepele Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud mengerjakan semuanya dengan sempurna, dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula kita Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan di tengah-tengah waktu senggangnya dalam hal-hal rutinitas yang dia kerjakan. Ada begitu banyak yang berubah di dalam hati dan hidupnya. Hari ini apa yang ada di tanganmu Bapak Ibu Saudara? Apa yang ada di hadapanmu? Apa yang hari ini bisa ada di sekeliling Anda, kerjakanlah itu. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Lakukan itu dengan setia. Waktu-waktu yang ada,
Merenunglah, kalau Anda punya rasanya terlalu banyak waktu di rumah, gunakan untuk lebih banyak berdoa, gunakan untuk lebih banyak membaca firman Tuhan, membaca buku-buku yang membangun dalam kehidupan Anda. Ya, niscaya Anda pasti punya sesuatu yang akan membangun kerohanian Anda. Tidak perlu menunggu segala sesuatunya sempurna, segala sesuatu ideal baru kita mulai bergerak, tapi mulai siapkan diri kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Daud menyiapkan dirinya ketika dia ada dalam masa-masa di padang. Sehingga ketika Tuhan mulai memperhadapkan dia dengan Goliat, disitulah menjadi titik di mana Tuhan mulai mengangkat dia. Dia sudah siap dengan segala sesuatunya. Sampai suatu saat ketika Saul begitu jengkel, begitu marah, begitu dengki terhadap Daud, Daud diserahkan ke medan perang yang sangat membahayakan, tapi karena dia sudah terbiasa dengan pengalaman-pengalaman sehari-harinya Bapak Ibu Saudara. Mengalahkan serigala, mengalahkan singa dan beruang sudah menjadi perkara-perkara yang setiap hari dia lakukan. Perkara-perkara yang kecil, sederhana tapi dia setia. Medan perang, mau Goliat, dia kalahkan semuanya Bapak Ibu Saudara. Karena tangannya sudah terbiasa melakukan sesuatu. Karena hidupnya sudah terbiasa untuk selalu menang dengan area di mana dia diperhadapkan dengan sebuah kesulitan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara. Inti dari semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa Daud ketika dia akan menjadi seorang raja, ketika dia akan menghadapi seorang Goliat, Tuhan sudah mempersiapkan dia jauh sebelumnya. Tuhan sudah melatih dia jauh sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya. Setiap kita pula Bapak Ibu Saudara hari ini, Anda kalau ada dalam posisi Anda hari ini, kalau Anda merasa saya sudah cukup melakukan, kayaknya saya sudah menemukan visi saya sudah menemukan passion saya dan saya sedang mengerjakan. Tahukah Anda bahwa tahun-tahun jauh sebelumnya Tuhan sudah pernah menyiapkan Anda. Ada banyak hal yang Anda lewati yang tanpa Anda sadari, Tuhan sudah menyiapkan Anda Bapak Ibu Saudara. Dan juga bagi Anda yang hari ini merasa saya dalam keadaan sulit, saat dalam keadaan terjepit, sedang menghadapi A, B, C dan lain sebagainya. Lakukanlah dengan setia, berusahalah untuk menang di sana. Tuhan mungkin sedang melatih Anda untuk perkara yang jauh ke depan Bapak Ibu Saudara. Jangan menyepelekan setiap perkara-perkara kecil yang ada dalam hidup Anda hari ini. Kita belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara. Saya menyampaikan ini dengan kerinduan yang besar bahwa kita tidak lagi menggunakan waktu kita dengan biasa-biasa. Kita tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita untuk habis waktu sehari begitu saja tanpa menghasilkan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Mari apapun yang ada, sesulit apapun itu, percayalah mungkin Anda sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dipersiapkan hati Anda, dipersiapkan mental Anda, dipersiapkan kapasitas berpikir Anda. Apapun yang ada di tangan kita, kalau Anda berjalan dengan Tuhan, percayalah Tuhan menuntun Anda, Tuhan akan menolong Anda. Minta pertolongan daripada Tuhan, berikan hikmat, berikan pertolongan Anda mampu menyelesaikan setiap tanggung jawab yang ada di depan Anda hari ini. Kalau tidak ada pun sesuatu yang bisa dikerjakan, mulailah merenung, mulailah berinovasi, mulailah lakukan sesuatu hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan diri kita mulai hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang saya sampaikan hari ini, kerinduan saya agar setiap jemaat semuanya dapat terus bertumbuh, semuanya dapat terus dibangkitkan imannya, semuanya dapat terus dikembangkan kapasitasnya. Sehingga saat nanti ketika kita berjumpa, ketika kita mulai ibadah kembali seperti biasa dengan normal yang baru mungkin ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak datang dalam hadirat Tuhan lagi dengan memulai kembali dari nol. Masa-masa ini adalah masa-masa yang berharga sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Tergantung cara pandang kita bisa memandang masa-masa ini adalah sesuatu yang sulit, tapi bagi orang yang mau terus maju, bagi orang yang mau terus berkembang, dia akan merasa ini masa-masa titik di mana dia memulai waktu yang terbaik untuk merancang segala sesuatu yang baru untuk ke depan. Sehingga ketika segala sesuatu dipulihkan nanti, kita tidak lagi mulai dari titik nol atau titik minus Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sudah siap berlari kencang untuk melakukan sesuatu yang Tuhan berikan, visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai benahi kehidupan kita hari ini. Saya tidak terlalu tahu banyak tentang apa yang Anda hadapi. Tapi yang saya tahu ini pesan Tuhan yang saya dapat yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita.
Mari pergunakan waktu-waktu yang ada. Jangan melihat segala sesuatu itu hanya dengan sepele, apa di hadapan orang ini bukan perkara yang luar biasa, tapi Anda setia mengerjakan. Anda lihat bagaimana Daud dalam perkara-perkara sederhana diubahkan Tuhan jadi perkara-perkara yang besar ke depan. Setia lakukan, menang di hari ini Bapak Ibu Saudara. Betul kata suatu kali Pastor Philip bahwa hidup kita ini cuma ada hari ini, cuma hari ini. Kalau Anda menang hari ini, besok Anda menang, itu akan menjadi sebuah habit, itu akan menjadi kehidupan yang benar-benar membentuk siapa diri kita Bapak Ibu Saudara. Waktu-waktu ini jangan pernah kehilangan Tuhan, waktu-waktu ini jangan kehilangan kesempatan untuk berkembang, jangan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas Anda. Walaupun mungkin belum ada segala sesuatu yang kita kerjakan, tapi mulai dari sekarang, hati, pikiran, mental kita sudah siap untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Dan Tuhan selalu bekerja dengan cara yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Jangan mengandalkan pengalaman masa lalu kita, tapi andalkan Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk hari depan kita akan lakukan apa? Berdoa hari ini. Apa yang akan dikerjakan Tuhan? Segala sesuatunya mungkin hari ini tidak ada sesuatu yang bisa saya kerjakan. Berdoa minta tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan. Maka waktu kita tidak akan terbuang percuma. Kita tidak akan kehilangan Tuhan, kita tidak akan kehilangan kesempatan hari ini. Hari ini tidak akan bisa pernah kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Maka kerjakanlah hari ini, berusaha untuk selalu menang setiap hari Bapak Ibu Saudara. Doa saya setiap kita akan terus bertumbuh. Setiap jemaat Tuhan ketika kita akan berjumpa dengan bersorak-sorak, kita akan dengan bersuka cita, dan akan sama-sama mulai running dengan cepat ketika kita berjumpa kembali. Amin Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sampai di sini. Saya berdoa dan sungguh merindukan bahwa setiap jemaat Tuhan, Anda hari ini sedang benar-benar menggunakan waktu Anda dengan baik. Anda sedang bertumbuh hari-hari ini, kalaupun misalnya ada di antara kita yang terlanjur waktunya terbuang percuma, tidak melakukan sesuatu mulai hari ini. Tidak ada yang terlambat untuk sebuah perubahan Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini kita tata kembali kehidupan kita. Kita mulai atur kembali kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap hari kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, kita melakukan sesuatu yang berguna. Kita mulai berkembang hari demi hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hamba percaya kalau hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau Allah yang merancangkan sebuah rencana yang besar dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, Engkau tuntun setiap jemaat-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, hamba pun juga ya Tuhan, agar masuk di dalam rencana-Mu. Tuntun kami, latih kami, persiapkan kami ya Tuhan, jika Engkau Allah punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Mari hari ini ya Tuhan, sadarkan setiap kami. Berikan kami hati yang mau terbuka untuk dibentuk. Berikan kami hati yang mau terbuka untuk senantiasa belajar hari demi hari. Memenangkan kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Bertanggung jawab hari demi hari terhadap setiap kesempatan yang Kau berikan. Terhadap setiap tugas tanggung jawab yang ada di kehidupan kami, tangan kami hari ini ya Tuhan. Ajar kami setia, ajar kami bertanggung jawab, ajar kami mengasihi apa yang ada pada kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Karena kami tidak pernah tahu apa yang akan ada di depan kami nanti ya Tuhan. Siapkan diri kami, latih kami ya Tuhan, bangun kehidupan kami ya Bapa. Kami mau mendekat kepadamu, kami mau mencari wajah-Mu, kami mau mencari hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menolong setiap jemaat-Mu, yang membangkitkan kembali kepercayaan di dalam hati mereka. Bahwa Engkau Allah sedang mengamati kehidupan mereka, sedang melihat kehidupan mereka dan tahu apa yang mereka alami dan mengerti apa yang mereka alami ya Tuhan. Hamba berdoa biarkanlah setiap jemaat-Mu senantiasa dibangkitkan imannya ya Bapa. Semakin dikuatkan lewat setiap firman Tuhan yang dibagikan. Lewat setiap waktu-waktu di mana mereka berdoa bersekutu bersama Engkau ya Tuhan. Engkau Allah sendiri akan menjaga kehidupan-Mu, kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Hamba menyerahkan mereka satu demi satu ya Tuhan. Dari jemaat family, pemuda, anak-anak ya Tuhan, semuanya di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa kuatkan dan teguhkan iman mereka, bangkitkan ya Tuhan. Dan biarkanlah suatu saat kami boleh ya Tuhan, berjumpa semuanya kembali di dalam rumah-Mu, bersorak-sorak bersama-sama ya Tuhan. Bersuka cita bersama-sama, saling membagi api satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang berbicara secara pribadi dalam kehidupan mereka sesuai dengan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Firman Tuhan akan berbicara dan menerjemahkan lebih banyak lagi ya Tuhan hal-hal yang baru dalam kehidupan mereka.
Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini ya Tuhan. Dan biarkanlah Engkau Allah yang akan memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap jemaat mari angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarkanlah sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menghibur, menuntun, menolong, akan menyertai kehidupan jemaat Tuhan dimanapun sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah semuanya dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di doa dan syukur kami di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Are you ready? Come on! Clap your hands in the air.